Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi komunikasi dan digital. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai komunikasi dalam jaringan. Ada dua jenis, ada komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Sudah dipelajari juga contoh-contohnya seperti apa. Nah, untuk sekarang yang akan kita bahas di bab selanjutnya adalah bagaimana menerapkan komunikasi dalam jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi dalam jaringan ini biasanya kita menggunakan media internet sebagai saluran penghubungnya dan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan komunikasi analog. Kita juga dapat melakukan panggilan telepon atau video melalui jaringan internet berjam-jam lamanya dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan jaringan telepon biasa. Nah, dalam penggunaan atau penerapan komunikasi dalam jaringan ini ada berbagai tahapan dan juga ada berbagai jenis-jenis atau berbagai aplikasi yang dapat digunakan dan juga mudah dijangkau oleh pengguna saat ini. Mari kita lihat dimulai dari tahap persiapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, sebelum menggunakan komunikasi dalam jaringan, pastinya kita perlu mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan atau daring. Nah, perangkat itu terbagi dua, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat kerasnya ada berupa laptop, PC atau komputer, atau bisa juga yang sering kita gunakan itu adalah smartphone atau handphone yang sering kita gunakan. Nah, untuk perangkat lunaknya, dia adalah perangkat lunak yang terdapat di dalam laptop ataupun di dalam smartphone. Bisa itu berupa browser atau kita biasanya menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Bisa juga kita menggunakan media sosial, bisa berupa WhatsApp, Instagram, Facebook. Bisa juga kita menggunakan pesan singkat itu yang biasanya sudah ada di dalam aplikasi di handphone kita masing-masing. Nah, setelah semua perangkat pendukung komunikasi dalam jaringan sudah disiapkan, maka selanjutnya kita bisa memulai menggunakan berbagai aplikasi komunikasi dalam jaringan seperti ada di gambar, itu seperti ada email, ada juga sosial media berupa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau juga pesan instan atau pesan singkat berupa Line, WhatsApp, dan yang lain-lainnya juga. Untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut, jangan lupa kita harus sudah menggunakan akun penggunanya, dan sebelum akun penggunanya kita jangan lupa harus mendaftarkan diri dulu sebagai pengguna dari akun tersebut, baru bisa digunakan semua aplikasi tersebut. Ada beberapa contoh penggunaan aplikasi dalam jaringan. Yang pertama itu ada instant messaging. Nah, biasanya instant messaging ini digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk balasan teks. Nah, penggunaannya itu mirip seperti penggunaan SMS dalam handphone, tapi dia itu berupa instan dan dapat secara langsung membalas. Tapi kadang juga kalau misalnya penggunanya sudah tidak online, tapi namun tetap masih bisa terkirim sampai nanti si penggunanya online baru bisa terbaca, itu termasuk ke dalam instant messaging. Selanjutnya yang kedua itu ada internet teleponi dan VoIP. Nah, biasanya dia itu digunakan untuk berkomunikasi dalam bentuk pesan suara. Nanti penggunanya itu dapat berkomunikasi secara langsung, dan jadi dia dapat berbalas secara langsung sama seperti kita kalau misalnya dalam menelpon. Tapi bedanya dalam internet teleponi ini dia penggunaannya itu menggunakan jaringan internet, tidak seperti telepon dia sebagai analog seperti itu. Selanjutnya ada email. Nah, kalau email ini sudah tidak asing lagi di mata kalian karena sudah sering kalian gunakan sehari-hari, apalagi dalam pembelajaran online ini. Nah, email ini merupakan penerapan komunikasi daring dalam bentuk surat menyurat, sama seperti kalau kita mengirim surat melalui kantor pos.
Cuman bedanya kalau email ini kita kirimkan melalui jaringan internet dalam bentuk digital. Selanjutnya ada internet relay chat. Nah, ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi tapi berupa pesan dalam bentuk barisan tulisan. Biasanya pesan yang dikirimkan itu hanya berupa beberapa baris kalimat pendek dan saling balas-membalas. Komunikasi ini dapat dilakukan secara bebas dengan semua pengguna tanpa dibatasi dengan keanggotaan tertentu ataupun topik bahasa tertentu. Kalau dilihat dari gambarnya, biasanya internet relay chat ini digunakan di kantor-kantor. Jadi dia alat komunikasi yang digunakan di kantor-kantor dari karyawan satu ke karyawan lainnya. Untuk yang terakhir itu ada video conferencing. Nah, biasanya kalau kita itu menyebutnya adalah video call. Nah, biasanya video conferencing ini digunakan untuk komunikasi online dalam bentuk audio dan video. Jadi, dalam kita berkomunikasi, kita dapat melihat secara langsung wajah orang yang kita ajak berkomunikasi dan menggunakan yang namanya bantuan dari perangkat internet. Nah, untuk 2 minggu ke depan kita coba melakukan video conferencing. Jadi untuk siswa-siswi yang menggunakan kuota internetnya bukan unlimited, coba untuk 2 minggu ke depan nabung dulu untuk membeli yang namanya kuota unlimited. Jadi 2 minggu ke depan kita akan mencoba pembelajaran menggunakan video conferencing. Nanti ibu akan melakukan yang namanya Google Meeting, jadi nanti kita bisa bertatap muka secara langsung, jadi bisa enak, bisa kita lihat mukanya temannya masing-masing. Nah, seperti itu. Untuk minggu sekarang tidak ada tugas, jadi cukup kalian menyimak video saja. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang penting silahkan dicatat di buku catatan, tapi tidak perlu dikumpulkan. Nah, seperti itu. Untuk sekarang cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa banyak berdoa agar COVID ini cepat selesai, agar kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.